Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living free to fade. Laughter hides the silent cries, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What would be the greater cost for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives? People need the Lord. For people need the Lord. Oke, salam, selamat petang, selamat sahabat.
Kita sudah masuki kebaktian agung pada saat ini, dan saya sangat begitu gembira oleh karena pada saat ini saya diberi peluang lagi untuk memberi pelajaran mulai renungan. Terima kasih kepada pastor yang sudah memberi saya untuk beri saya peluang. Memang selama ini saya pun tunggu-tunggu juga itu, tapi ya sangat berterima kasih oleh karena pastor sudah memberi saya untuk memberi saya peluang. Bolehkah Eldo bagi pelajaran untuk WSP? Ya, saya akan dengan tidak apalagi bilang menolak, saya terima. Dan pada petang ini sekali lagi kita akan bersama-sama, dan tentunya kita sudah lama tidak dapat bersama-sama dalam gereja oleh karena kita masih lagi dibelenggu dengan COVID-19 ini, sehingga pekerjaan kita terhad, dan saya rasa kita sudah lebih kurang 2 bulan lebih kita tidak bertemu dalam kabar Tuhan. Dan apapun saya pasti masa-masa akan datang, sekiranya diingat Tuhan, kita akan bersama lagi ataupun kita dapat berkumpul di rumah Tuhan yang indah ini. Oke, sebelum itu saya memulakan renungan kita pada malam hari ini. Saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Besar, yang berdalam dan surga, terpuji Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami yang begitu sangat mengasihi kami. Walaupun kami di tengah-tengah keadaan dunia pada saat ini, kami masih dibelenggu dengan wabak COVID-19, tetapi Tuhan Engkau senantiasa menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami tiasa dalam lindungan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sementara kami berada di ruangan gereja ini, pada saat ini kami bersedia untuk mendengar firman-Mu. Kiranya mohon Roh Suci menuntun hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menumpukan seperti perhatian kami, dan kami dapat memahami segala pelajaran yang kami dengan pelajari bersama-sama nanti. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami melangsa berkat-Mu. Dan mohon juga malaikat-Mu melindungi kami sementara kami di ruangan ini, dari segala bahaya dan apa saja yang mengganggu kebaktian kami ini. Dalam Yesus Kristus kami mohon dan serahkan semuanya. Amin. Baik, renungan yang saya akan bawa pada malam ini saya ambil daripada Yesaya 61 ayat 9. Saya ingin baca ini dalam Alkitab. Katakan di sini, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak-anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Inti pelajaran pada malam hari ini berkenaan dengan ada berbagai jenis tanaman atau pohon yang tercatat di dalam Alkitab, yang seringkali dipakai sebagai ilustrasi untuk menggambarkan keadaan hidup manusia. Dan salah satunya adalah pohon terbatin. Kalau kita kenal ini pokok, tapi mungkin di sini kita tidak ada ini pokok ini. Kalau saya cari sini mungkin tidak ada. Kita tidak jumpa ini kayu. Cuma kayu ini ada di sebelah Eropa sejak kali ini. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia ini seharusnya dapat seperti pohon terbatin ini. Seharusnya supaya orang menyebut mereka pohon terbatin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kalau kita baca di dalam Yesaya tadi kan ayat yang ketiga, pohon terbatin adalah salah satu pohon terbesar di Timur Tengah.
Saya pasti ini semua ada di sana, di sini tidak ada. Dan tumbuh di daerah padang gurun. Pokok ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berdaun lebat. Dia berdaun lebat, dia bilang. Yang luar biasanya lagi, dan mungkin kita tidak terpikir adalah akar-akarnya yang dapat menjalar sampai ke dalam tanah, lebih kurang 45 hingga 65 meter. Panjang nih kan, lebih kurang, kalau saya rasa ukuran dengan gereja lebih kurang begini. Dalam lah mungkin dia punya akar itu. Untuk mencari sumber air ataupun sumber mata air yang murni untuk pertumbuhannya. Karena berakar kuat sampai ke dalam, maka pohon ini tetap kuat bertahan. Walaupun ada angin kuatkah, badai kah, dia tetap teguh, dia tidak akan rebah. Oleh karena kenapa? Dia punya akar tertanam dalam. Dan walaupun di musim kering sekalipun, dia tetap hidup. Dia tidak akan mati, dia tidak akan kering. Karena dia memiliki sumber air murni, dia bilang, yang segar dan tidak pernah kering. Karena daunnya yang lebat dan rendang, pohon ini seringkali menjadi tempat peristirahatan bagi banyak orang untuk berteduh. Bukan saja manusia, tapi binatang pun suka juga pergi beristirahat di bawah pokok dia, sebab dia banyak dahan dan dia punya pohon pun rendang, banyak daun. Sangat sesuai ataupun selesa kalau kita berada di bawah pohon yang rendang itu. Nah, Alkitab menyebutkan bahwa pohon terbatin adalah tanaman Tuhan. Kita pun akan menjadi tanaman Tuhan apabila berakar kuat di dalam dia. Dan akar adalah bagian pokok di samping batang dan juga daun bagi pertumbuhan, bagi tumbuhan yang tumbuhan menuju inti bumi. Fungsi akar bagi tumbuhan adalah untuk menyokong dan memperkokohkan berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Maksudnya dia punya akar yang menumpang dia supaya dia tetap kokoh berdiri. Dia tidak akan goyang ataupun tidak akan rebah. Dia menyerap air dan juga zat-zat vitamin dari dalam tanah dan mengangkut air itu dan juga zat makanan yang sudah diserap ke bagian-bagian tumbuhan yang memerlukan. Mungkin dia punya sampai dia punya ranting, dia punya daun, seluruhlah pokok itu dia kasih supply zat. Nah, bagi orang percaya Tuhan Yesus adalah sumber mata air kehidupan. Dan barang siapa yang haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Dia bilang, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di dalam Yohanes pasal 7, kita boleh dibaca ini dalam pasal 7 ayat 37 hingga 38. Jika kita ingin menjadi tanamannya, tanaman Tuhan, tiada cara lain selain kita harus memiliki kerinduan seperti Daud. Dia bilang, jiwaku merindukan engkau ya Tuhan, ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jadi itu satu daripada firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pegangan hidup kita ataupun pegangan yang kuat. Dan saya ingin petik satu lagi ayat di dalam Efesus pasal 4
ayat 11 hingga 15. Selama kita ada di bumi ini, kita sedang bertumbuh. Kita sedang bertumbuh dan terus menerus menuju kedewasaan penuh seperti Kristus. Dan inilah tujuan dan arah kita hidup, bahwa kita dibuat untuk naik dari kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya, bertambah dari iman kepada iman dalam tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan bukan hanya untuk memperolehi kejayaan, kegembiraan, keuntungan dari yang kita usahakan dan kerjakan di bumi ini. Banyak yang kita boleh buat. Tetapi dia bilang lebih daripada itu, kita dipanggil untuk sesuatu yang luar biasa, sangat luar biasa, yaitu untuk menjadi seperti Kristus. Kita semua ini sedang bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita ataupun anggota jemaat ataupun gereja adalah anggota tubuh Kristus. Sehingga satu sama lainnya saling terhubung kait sebagai saudara dan menjadi keluarga di dalam Kristus. Dan sampai di sini sejak renungan kita pada malam ini. Semua apa yang sudah kita kongsikan sedikit dapat membangun iman kita lebih teguh, dan kunci supaya kita tetap kuat di dalam segala situasi adalah berakar di dalam Tuhan. Seperti mana yang kita telah belajar seperti tadi, seperti mana pokok yang berakar jauh ke dalam, sehingga akar itu membuat pokok itu tetap teguh, tidak goyang walaupun angin kuat ataupun badai datang, dia tetap berdiri kokoh. Dan seperti itulah kita. Dan sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan-Mu sementara tadi. Kami sudah mempelajari 2 ayat dalam Alkitab tadi, dalam Efesus 4 ayat 11-15 dan juga Yesaya 61 ayat 9. Dan kedua-dua ayat itu telah memberikan kami satu pedoman dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak guncangan, kesulitan yang kami hadapi, tetapi apabila kami tetap fokus memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami tetap aman di bawah pelindungan-Mu. Tuhan, sementara kami ada di dunia ini, pastinya kami tidak terhindar daripada menghadapi semua keperitan, terlebih pada saat ini di mana seluruh dunia sedang menghadapi satu wabak yang begitu mengerikan, yaitu wabak COVID-19 yang merenggut begitu banyak nyawa manusia. Tidak terkecuali juga kami sebagai anak Tuhan. Namun kami percaya, sekalipun kami diirihatkan oleh karena wabak ini, kami percaya apabila kami tetap teguh dan setia, percaya sepenuhnya kepadamu, kami serahkan hidup kami tetap akan
hidup kembali apabila Engkau datang kembali untuk menjemput kami. Berkati setiap satu kami, walaupun kami tidak dapat semuka pada saat ini, dimanapun mereka berada, baik di rumah, Tuhan kiranya Engkau berserta dengan mereka, berkati mereka dia dalam keadaan yang sehat, gembira, terlebih mereka tetap kuat di dalam iman mereka, pelajari firman Tuhan, baik persediaan untuk menghadapi masa-masa yang sukar nanti. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjawab doa ini. Dalam nama Yesus kami berserah semuanya. Amin.